Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, yakum, para kaum muslimin muslimat, para pendengar radio Mas FM di mana berada, semoga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali kita bisa hadir dalam kajian kita membahas kitab Fadlul Islam atau keutamaan agama Islam dan kesempurnaannya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sore hari ini kita masih melanjutkan bab ad-dukhul fil Islam, bab kewajiban masuk atau memeluk agama Islam. Kita sampai halaman 27 yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, akhrajahu. Barang siapa yang mengada-adakan ajaran baru di dalam perkara agama kami ini yang bukan darinya, ma laysa minhu, yang bukan darinya, yang tidak ada contoh sebelumnya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak dilandasi oleh perkara agama kami, maka amal itu tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini jemaah diletakkan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam bab wajibnya masuk Islam. Maksudnya adalah bahwa Islam itu, menjelaskan di sini bahwa Islam itu adalah agama yang sangat terjaga kesempurnaannya, tidak diperbolehkan bagi siapapun mengada-adakan perkara atau amalan atau syariat atau tuntunan yang tidak pernah ada dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, jika ada orang yang berbuat atau membuat amalan yang tidak ada contohnya dari
Rasulullah Muhammad SAW, maka amalan itu tertolak, bahwa raddun. Jadi sebanyak apapun, sebesar apapun amalan tersebut pasti tertolak. Dan tidak hanya tertolak atau sia-sia, pelakunya akan mendapatkan dosa. Jadi tidak hanya sia-sia, tidak hanya amalan itu tertolak, tapi juga pelakunya akan mendapatkan dosa. Karena dia telah berani mengada-adakan perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh kami tadi. Yaitu kami di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis yang mendefinisikan tentang bid'ah. Jadi bid'ah itu apa? Ya ini hadisnya. Itu perkara baru dalam agama yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah itu tidak ada gunanya di sisi Allah SWT. Dia pasti tertolak dan pelakunya akan mendapatkan dosa. Dan dosa bid'ah itu bahkan nomor 2 bahayanya setelah dosa syirik. Di dosa yang pertama itu dosa tentang syirik. Itu dosa yang kedua adalah dosa berbuat bid'ah. Ya. Kenapa kesyirikan itu dosa yang paling besar? Karena kesyirikan itu bisa membahayakan syahadat kita yang pertama, yaitu yang berbunyi apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lawan dari syahadat ini adalah orang berbuat syirik. Jadi orang berbuat syirik dia telah menduakan, telah menyekutukan Allah SWT dan telah mendustai, membohongi syahadatnya yang pertama. Nah, syahadat la ilaha illallah itu menuntut kita supaya menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah, yang berhak disembah. Kemudian bid'ah itu bisa merusak syahadat kita yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Makna dari syahadat, aku bersaksi bahwa Muhammad ya, Rasulullah, utusan Allah, itu adalah kita menjadikan beliau Rasulullah Muhammad SAW itu satu-satunya ya, satu-satunya suri tauladan ya. Menjadikan satu-satunya suri tauladan dalam masalah agama. Jadi apa yang disunahkan oleh beliau itulah yang kita tiru, yang kita amalkan. Apa yang tidak beliau sunnahkan, tidak beliau lakukan, ya, amalkan, maka tidak kita akan jalankan dalam agama ini. Jadi menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya ya sebagai contoh, qudwah, uswah, ya, suri tauladan dalam agama. Dan hanya syariatnya Rasulullah SAW saja yang kita jadikan sebagai syariat dalam agama ini. Maka ketika ada orang berbuat bid'ah, amalan di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah mendustai atau mendustakan, dia telah menyelisih persaksian dia tentang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Maka dosa bid'ah ini bahaya. Ya, dosa bid'ah ini bahaya sekali. Bahkan pernah kita jelaskan di sini beberapa pertemuan yang lalu, bahayanya itu
melebihi bahaya maksiat-maksiat yang lain. Bahkan dikatakan oleh para ulama, bid'ah itu lebih disukai iblis dibanding maksiat yang lain. Al bid'atu ahabbu ila iblis, bid'ah itu lebih disukai, lebih dipilih sebagai jalan untuk menyesatkan manusia minal maksiyah dibandingkan maksiat yang lain. Apa bedanya maksiat sama bid'ah? Setiap bid'ah pasti maksiat. Tapi tidak setiap maksiat itu bid'ah. Ya, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada banyak sekali. Jadi kenapa bid'ah itu lebih disukai iblis, lebih dipilih gitu untuk sebagai jalan menyesatkan manusia? Karena orang kalau terjerumus dalam bid'ah, maka dia akan mudah untuk disimpangkan ke jalan lain yang lebih sesat, karena orang itu melakukan bid'ah tidak merasa ada kesalahan. Bahkan dia menganggap awalannya adalah dia menganggap amalan itu adalah baik. Maka menasehati, meluruskan orang yang berbuat bid'ah ini lebih susah, lebih berat, lebih ribet, lebih ruwet dibandingkan kita menasehati, meluruskan orang yang berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat, separah apapun dia mencuri, separah apapun dia mabuk-mabukan atau berjudi, pasti ada anggapan dalam dirinya bahwa perbuatan itu salah sebenarnya. Judi yang dia lakukan itu sebenarnya enggak bagus. Mabuk-mabukan seperti ini sebenarnya enggak bagus, itu dosa. Ada perasaan seperti itu. Cuman mereka adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak berdaya, tidak kuat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan yang membisikkan ke dalam hati, sehingga dia mengikuti godaan-godaan hawa nafsu tadi. Yang penting dia happy, yang penting dia senang, keinginannya terpenuhi, urusan resiko nanti. Itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Tapi orang ini lebih mudah diingatkan karena melakukan dosa ini biasanya karena terpaksa. Melakukan dosa seperti karena ikut-ikutan dan sebagainya. Tapi kalau orang berbuat bid'ah, gak ada orang berbuat bid'ah karena terpaksa. Tapi rata-rata mereka meyakini bahwa itu adalah amalan ibadah. Amalan ibadah. Ada bid'ah masalah akidah, ada bid'ah dalam masalah ibadah, dan bid'ah masalah muamalah dan yang lain-lainnya. Maka mereka rata-rata melakukannya karena menganggap itu ibadah, sehingga susah untuk diluruskan. Dan itulah jalan yang lebih dipilih iblis dibanding maksiat. Itu tadi. Jadi maksudnya Syekh di sini menampilkan hadis ini dalam bab wajibnya masuk Islam, karena agama Islam itu terjaga. Agama Islam itu sempurna. Agama Islam tidak mentolerir modifikasi, custom, amal dalam masalah agama. Pasti ditolak dan mesti ada yang mengingatkan. Tidak boleh macam-macam aneh-aneh dalam beragama, membuat-buat sendiri amaliyah-amaliyah di luar konteks Quran dan Sunnah. Nggak boleh dalam Islam berkreasi, ya, berkreativitas dalam amaliyah itu nggak boleh. Jadi dalam beramal harus tauqifiyah. Tauqifiyah itu terima jadi, terima selesai dari Allah dan Rasulnya, kita amalkan sesuai dengan dosisnya. Sesuai dengan dosisnya. Cara berwudu misalnya, dimulai dengan cuci tangan dahulu, kemudian kumur, kemudian urutan berikutnya sampai terakhir nyuci kaki, sampai polok mata kaki. Itu aturan Al-Quran dalam surat ayat-ayat tentang wudu, hadis Nabi. Kemudian ada orang memodifikasi tentang wudu.
umpamanya. Bahwa wudhu urutannya dibuat beda. Maka nggak boleh dalam Islam seperti itu. Atau mengkreasi jumlah rakaat dalam sholat. Sholat subuh biar lebih semangat, dibuat rakaatnya lebih banyak. Biasa 2 rakaat dibuat 4. Maka amalan seperti ini nggak boleh terjadi di dalam Islam. Kalaupun dia lakukan pasti sia-sia amalan tersebut, dia tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua, kalau dia sengaja, maka dia mendapatkan dosa yang besar. Jadi tidak hanya tertolak amalannya, tapi juga mendapatkan dosa yang besar. Dan macam-macam amaliyah dalam Islam yang lainnya yang sekarang banyak modifikasi. Sholawat misalnya kepada Nabi Muhammad SAW dimodif, dikreativitaskan dengan bermacam-macam lirik atau lafaz. Dan mereka beranggapan asal itu pujian kepada Nabi Muhammad SAW, apapun isi pujian itu, seberapa berlebihannya pujian itu enggak masalah. Itu pujian kok. Memang Nabi Muhammad SAW layak dipuji. Akhirnya bikin pujian-pujian yang berlebih-lebihan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Salawat itu sifatnya adalah terima jadi tauqifiyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Salawat itu ibadah yang mulia karena diperintahkan oleh Allah SWT. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amalan yang Allah perintahkan, Allah yang kerjakan ya cuma salawat itu. Allah perintahkan zakat, Allah nggak zakat. Allah perintahkan puasa, Allah nggak puasa. Ya Allah perintahkan salawat dalam ayat itu. Inna Allah wa malaikatahu, Allah sendiri bersalawat. Melakukan salawat tersebut ini menunjukkan bahwa salawat ini amaliyah yang besar sekali, diperintahkan, hukumnya wajib sebagai bukti kecintaan kita, hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengajari bagaimana cara bersalawat. Ada sahabat yang bertanya kepada beliau, kalau cara salam kepada anda kami tahu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Cara bersolawat kepadamu bagaimana wahai Rasulullah? Seperti dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengajari salawat. Ya, salawat yang diajarkan Rasulullah SAW itu salawat yang panjang tentang Ibrahimiyah, salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Ada lafaz Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat yang paling afdol, yang paling panjang. Kemudian salawat yang pertengahan ya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat yang paling ringkas, paling pendek lagi alaihis as-salatu wassalam. Dah, gak aneh-aneh, gak aneh-aneh dan gak macam-macam lafadznya, kalimatnya. Ya, selawat gak boleh dikreasi. Seberapa bagus, baik apapun niat orang itu, ya. Niatnya untuk memuji Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah, dia harus pakai kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dia nggak boleh bikin kalimat sendiri atau mengikuti karangan ini, karangan itu sehingga sholawat macam-macam. Rasulullah mengharamkan musik dan menganjurkan untuk sholawat. Sholawat itu suci, sholawat itu bagus, sunnah. Ya, tuntunan Rasulullah SAW, terus kadang digabungkan sama sesuatu yang diharamkan oleh
Allah SWT, yaitu musik. Hingga mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Nabi mengharamkan musik. Layatiyanna aqwamun, nanti akan datang kaum-kaum, kata Nabi, yastahilluna al-hirra, menghalalkan zina, perzinahan, perselingkuhan dihalalkan, dianggap biasa. Wal harira, kemudian laki-laki yang menghalalkan harir. Harir itu baju bahan sutra, ya. Sutra itu haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Tapi nanti akan ada orang-orang laki-laki yang menghalalkan sutra, terbiasa pakai pakaian sutra sebagai simbol kemewahan. Bahan bakunya sutra. Kemudian terakhir kata Nabi, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Jadi zina dihalalkan, sutra dihalalkan, alat-alat musik dihalalkan. Ini suatu zaman yang akan terjadi, kata Nabi waktu itu sabdanya. Dan sekarang ini 3 hal ini sudah dianggap halal, sudah dianggap biasa. Orang berselingkuh biasa. Ada aplikasi-aplikasi selingkuh. Kita kalau nggak punya basic keimanan dan ketakwaan, rasa takut kepada Allah, mungkin godaan iblis di saat sekarang untuk mengkhianati istri tercinta, merusak rumah tangga orang, dan itu tuh terbuka lebar. Nah, prestasi iblis yang paling tinggi itu adalah prestasi ketika dia bisa merusak rumah tangga orang, mencerai-beraikan antara suami istri, mencerai-beraikan rumah tangga yang harmonis dibikin rusak karena suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Gitu. Ada hadis mengatakan istana iblis itu ada di atas air. Setiap hari iblis itu memanggil anak buahnya, ya. Terus bertanya, apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Kemudian ketika ada iblis yang melaporkan, hari ini aku sudah merusak rumah tangga orang, sudah mencerai-beraikan antara suami istri, maka iblis itu akan mendapatkan apresiasi dari pimpinannya, bahwa sebaik-baik iblis adalah kamu, katanya. Sebaik-baik iblis adalah kamu, prestasi tertingginya adalah merusak. Jadi hero ini udah dihalalkan. Bahkan ada orang yang profesinya itu zina, berzina dijadikan sebagai pekerjaan, mendapatkan upah uang bagi itu haram, khabith, kotor. Alasannya adalah terpaksa untuk menafkahi anak, istri, orang tuanya. Dengan begini dia bisa menafkahi. Tapi nafkahnya nafkah bagi, harta yang bagi itu haram banget, kotor sekali, percuma, dosa di atas dosa, dan tidak akan mendapatkan keberkahan untuk anak-anaknya karena uangnya uang haram. Uang yang didapat dari pekerjaan yang haram, maka itu haram hukumnya. Jadi udah menghalalkan haram, menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram, ya, zina. Nah, itu banyak sekali sholawat sekarang digabung dengan musik. Sholawat dengan alat-alat musik. A'udzubillah. Ini yang terjadi ketika orang itu mulai kreatif dalam masalah agama. Ini bahaya sekali. Maka Rasul sudah jauh-jauh hari membentengi, memprotek, menjaga supaya agama ini terjaga. Kalau hadis seperti ini enggak disampaikan oleh beliau, maka umat akan sak penake dhewe, ya, seenak hati mereka untuk membuat rekayasa amaliyah dalam masalah agama, dan ini berbahaya. Ya, padahal Islam itu sudah komplit,
Islam itu sempurna sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti terjadi. Dan di mana? Dimanapun berada, di Eropa, Asia, di tempat apapun Islam itu relevan. Islam itu cocok, nggak butuh tambah-tambah. Aturan jilbab umpamanya, wanita yang di Eropa, wanita yang di Indonesia, wanita yang di Arab Saudi, sama ya, jilbab wanita ya begitu. Dan jilbab itu mensyariat Islam sehingga dia adalah relevan untuk sepanjang zaman, bukan budaya Arab. Kalau jilbab budaya Arab, sejak kapan istrinya Abu Lahab berjilbab? Sejak kapan istrinya Abu Jahal berjilbab? Enggak ada orang-orang jahiliyah dulu mereka berjilbab. Jilbab itu adalah setelah Islam datang. Setelah diturunkannya ayat tentang jilbab, maka istri-istri Rasulullah SAW dan kaum muslimat yang waktu itu mereka langsung memakainya, pakaian-pakaian yang menutupi aurat mereka setelah ayat jilbab turun. Itu bukan budaya Arab, tapi syariat Islam. Jadi nggak boleh dimodif. Rasul melarang wanita misalnya membuat punuk tanduk di kepalanya, jadi kayak bikin jilbab tapi di belakang kepalanya ini ada apa namanya? Apa jenis? Gelung, atau rambutnya ditumpuk di belakang sampai menonjol. Nah, tidak dibolehkan. Ada jilbab atau apa hijab tapi kepalanya masih ada itu ya, tumpuan rambut di belakang kepala sini. Rambut harus diurai, harus diikat dan tidak boleh ada gundukan di sini. Sehingga kalau orang berjilbab tidak memenuhi syarat, ya dia dianggap tidak berjilbab. Jilbab terlalu tipis umpamanya, kemudian terlalu modif, ya, tujuan untuk menutupi leher, tapi leher cek ketok, menutupi rambut, dia naik motor rambutnya masih kelihatan. Jadi tidak boleh dimodif syariat itu. Hijab, jilbab nggak boleh dimodif macam-macam. Sifat wanita itu pakaiannya nggak boleh mencolok, nggak boleh menarik perhatian orang lain. Tapi kalau laki-laki ya monggo kerso, asal bahannya halal tidak masalah dan modelnya tidak mengikuti model pakaiannya orang fasik atau orang kafir. Celana umpamanya, celana di atas mata kaki. Tapi kalau celana itu terlalu sempit atau dikenal dengan celana pensil, nek nyopot yang enggak wong loro, nek wong loro iso copot. Kalau orang ngerti ngaji sunnah pakai celana itu, maka dia lebih condong ke gaya atau budaya atau cara pakaiannya orang fasik, biar kelihatan lebih keren. Tapi dia lupa bahwa celana sempit itu tidak nyunnah. Celana laki-laki yang sesunnah itu renggang, longgar, dan tidak ngecap bagian pantatnya. Kalau bisa pakai pakaian yang sampai menutupi pantat, kaos yang menutupi pantat, sholat juga begitu. Maka sekarang ada kreativitas rompi sholat, nah, itu bagus. Tapi terus aja nggo rompi terus, kaosan terus akhirnya jenis. Ngarit nggo rompi, kerja nggo rompi, piknik nggo rompi, sholat ngaji nggo rompi terus. Jangan pakai kaos terus begitu ada kemudahan. Itu tuh darurat sifatnya. Kalau punya gamis, punya jubah, punya baju koko, pakai yang itu untuk sholat. Jangan terus rompinan terus. Akhirnya kaosan terus kita. Bukannya nggak boleh, tapi kita harus menempatkan, ya, suatu hal pada tempatnya, di mana kita harus memuliakan dan menghormati dalam ibadah. Nah, itu kreativitas yang bagus, dibikin rompi sampai pantatnya tertutup. Itu karena memang harus begitu. Ya,
tidak ngeblat, tidak sempit celananya, ya, bahannya juga nggak tipis, jadi nggak boleh kita, yang penting di atas mata kaki. Akhirnya celananya kecil, atas lebar, bawah nyempit, gitu. Banyak katet, nah itu, ya, itu bukan style sunni, bukan style orang yang ngerti sunnah, tapi orang yang ngikuti modis atau model fashion yang ada. Ini nggak boleh. Jangan ikuti gayanya orang fasik. Jadi kalau udah hijrah, hijrah total. Jangan minggrang-minggring. Jangan minggrang-minggring total atau tidak sama sekali. Total itu artinya adalah tidak hanya kita menjadi lebih baik dalam berakhlak, dalam beramal, dalam bermuamalah, bersikap, kita lebih sabar. Ya. Oh, istri kita itu orang yang paling harus bisa merasakan perubahan kita ketika sudah hijrah. Istri kita yang di rumah, anak-anak kita, orang-orang tua kita yang di rumah itu adalah mereka orang-orang pertama yang harus kita berikan perubahan yang terbaik. Berubah menjadi lebih sabar, gak marah-marah, omongannya lembut, gak misuh-misuh umpamanya, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan orang lain. Orang yang di luar rumah kita, siapapun dia, mereka orang enggak. Iya. Karena ada orang yang di luar begitu bagus perubahannya, tapi ketika pulang ke rumah, istrinya ngeluh, anak-anaknya ngeluh, orang-orang di rumahnya ngeluh perubahan. Hanya casing saja, hanya penampilan saja, ternyata akhlaknya enggak berubah umpamanya. Sifatnya enggak berubah. Perubahan itu totalitas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dan sampai dalam hati. Itu kalau mau hijrah totalitas. Kalau nggak bisa begitu, nggak usah sama sekali. Karena kita hanya akan bisa menjadi orang yang merusak citra. Citra apa? Citra ahlus sunnah umpamanya. Citra orang soleh. Soleh masih suka pacaran. Dia pelihara jenggot tapi masih suka, ya, merokok umpama. Katanya hijrah, tinggalkan semuanya karena Allah. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah kasih yang lebih baik. Tinggalkan pacaran, Allah akan kasih istri yang halal, pasangan yang halal. Tinggalkan pekerjaan yang haram, Allah akan kasih penghasilan yang halal. Tinggalkan teman-teman yang bisa membahayakan, ya, sikap akhlak kita. Karena Allah tinggalkannya. Allah ganti komunitas, teman-teman yang soleh yang mengingatkan kita tentang agama. Nah, istiqomah itu butuh komunitas. Ya. Kenapa komunitas akik, komunitas apa? Barang-barang antik itu kok awet? Vespa tua kok. Nek dhewean ngono piye? Vespa tua umur tahun 76 kok. Saya punya itu. Misalnya sendiri ngono, gak ana komunitasnya gitu, semangat gak kira-kira? Isin ya. Kok Vespa 76 kok dhewean? Malu kita, terlalu jadul. Dan itu antik, harganya mahal. Mesti nggak akan tahan lama itu, nggak akan awet itu. Ya, rasa suka kita ke barang antik. Tapi kalau kita berkomunitas, berkelompok, membuat suatu komunitas, semangat. Gimana? Semangat, touring, bareng-bareng. Komunitas ini penting untuk menjaga istiqomahan kita. Jadi harus berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Kalau hijrah nggak nyari teman-teman yang satu server, satu frekuensi, dia nggak akan lama hijrah. Ketut meneh ke masa lalu dia. Ya, ada komunitas penyuka burung apa gitu ya, kenari. Ada komunitas ini, komunitas itu. Dalam hal duniawi aja, mereka nyadar kalau nggak bikin komunitas, hobi mereka ini nggak akan berkembang, nggak akan lama. Dalam hal duniawi. Coba jangan cari di medsos itu. Sembarang komunitas ada. Komunitas kembang anturium, komunitas HP jadulnya ada loh.
HP serata tinggu, tapi jek enek komunitas HP jadul itu. Dalam hal dunia, orang merasakan butuh support komunitas, apalagi dalam masalah agama. Dalam masalah agama, kita juga perlu berkumpul, berkomunitas dengan teman-teman yang satu akidah, yang satu manhaj, supaya kita ada teman dalam berjalan menuju surganya Allah SWT. Ingat, teman yang baik. Teman yang enggak membiarkan kita berbuat salah, kita mau futur, putus asa, dielek gimana, dikunjungi, di silaturahmi ini. Kalau ada teman seperti ini, udah pegang erat kata Imam Syafi'i, karena teman seperti ini langka, ya, tidak akan hanya bermanfaat di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Kemudian hadis yang terakhir pada sore hari ini, yaitu hadis dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, kata Rasulullah SAW, pasti masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan. Kila, ditanyakan, wa may ya'ba, siapa yang enggan itu? Wahai Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia pasti masuk surga. Yang meluk agama Islam yang pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang maksiatiku maka dia termasuk orang yang aba, yang enggan. Di hadis ini masuk ke dalam bab wajibnya memeluk agama Islam, karena hanya orang Islam saja yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak masuk Islam, tidak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya, sembahannya, dan tidak pernah mengikuti ya tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia pasti tidak akan pernah masuk surga. Tapi orang yang meluk agama Islam, taat kepada Rasulullah, pasti dia masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Ini bisa dipakai untuk bahan menasihati orang. Ya, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau ingin masuk surga, jangan tinggalkan agamamu. Matilah dalam keadaan Muslim. Jangan mati, ya, kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Keuntungan orang mati dalam keadaan agama Islam, dia pasti masuk surganya Allah SWT. Asal Islamnya masih ada, imannya masih ada. Dengan membawa dosa sebanyak apapun, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Syafaat di hari kiamat itu ya ada syaratnya. Untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Rasulullah SAW itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Membawa iman dan Islam ketika mati. Jadi ketika meninggal dunia, membawa iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, inna syafaati, sesungguhnya syafaatku li ahlil kabairi min ummati, untuk para pelaku dosa-dosa besar dari umatku, kata Rasulullah. Lihat nih, para pelaku dosa-dosa besar dari umat Islam, dari umatnya Rasulullah masih mendapatkan syafaat, pertolongan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal min ummati, termasuk umatnya Rasulullah SAW. PR kita ini adalah ketika udah dilahirkan dalam keadaan Islam, alhamdulillah gitu ya, nggak ada yang mu'alaf kita, atau mungkin kita alhamdulillah diberi hidayah Islam. PR kita yang paling berat adalah gimana caranya nikmat Islam ini masih di kandung badan kita ini sampai mati. Bahkan tidak hanya Islam, tapi Islam dan sunnah. Islam dan sunnah. Kalau hanya Islam, banyak orang Islam yang nggak sholat, banyak orang Islam yang nggak paham tentang agama. Tetangga kita kanan kiri banyak kita lihat, teman-teman kita Islam mereka,
Tapi kita ingin dianugerahi Allah SWT Islam dan sunnah. Beda muslim yang sunni dengan muslim biasa. Muslim yang sunnah itu beragama sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita syukuri. Kalau udah merasakan nikmat Islam dan sunnah, syukuri itu dan berdoa, ya, dirawat, disirami, dipupuk terus dengan ilmu dan berharap Allah SWT mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Sebagaimana doa Imam Ahmad. Doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Doa Allahumma amitni alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kita kaji pada sore hari ini. Dan sebagai pemberitahuan untuk jamaah sekalian, kajian Sabtu yang akan datang ditiadakan. Di Gondang ditiadakan karena di Gondang ada pekerja bakti apa gitu. Maka kajian 9 Dzulhijjah atau Arafah kita ajukan hari Jumat sore. Hari Jumat sore kita kajian lagi di sini, ya. Dilanjutkan dengan buka puasa. Ya. Jadi ada yang Sabtu, ada yang Ahad, nggak masalah, kita hormati. Tapi kita ingin menyalurkan donasi infak tentang puasa Arafah. Maka saya sendiri puasa Arafahnya hari Jumat, karena di kampung saya hari Sabtu. Saya sholat hari Sabtu, khotib hari Sabtu juga. Tapi itu adalah, ya, bukan prinsip kita, tapi itu adalah satu cara untuk menjaga persatuan. Dan juga pondok kita di Ibnu Abbas dan Ustaz Muslim dan yang lainnya juga ikut masyarakat setempat ya hari Sabtu. Maka saya sering bilang ikuti di masyarakat jenengan, ya, jaga persatuan di sana lebih baik. Kalau sholatnya Sabtu maka korbannya bisa hari Ahad. Kalau memang tidak kompak semua, penting bisa kompak dalam masalah korban. Kalau misalnya kompak semua hari Sabtu, ya habis sholat langsung bisa disembelih korbannya. Memang nggak ada yang sholatnya hari Ahad. Seperti itu fikih-fikih yang disampaikan oleh para ustadz kita. Wallahu a'lam. Jadi itu ya. Jadi Jumat besok insya Allah kita akan kajian lagi di sini. Insya Allah saya yang isi juga, dan nanti dilanjutkan iftar jamaah bersama. Semoga ini menjadi amal soleh kita ngisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.